while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah 1. Mengetahui cara pembuatan dan cara kerja miniatur pompa hidrolik. 2. Menjelaskan konsep hukum Pascal dengan miniatur pompa hidrolik. 3. Menyebutkan aplikasi atau penerapan pompa hidrolik dalam kehidupan sehari-hari. 4. Untuk memenuhi penilaian tugas mata pelajaran fisika. Dasar teori. Pompa hidrolik sederhana ini adalah aplikasi sederhana dari hukum Pascal, yaitu jika suatu fluida diberikan tekanan pada suatu tempat, maka tekanan itu akan diteruskan ke skala arah dan sama besar. Blaise Pascal. Sesuai dengan hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke skala arah, maka tekanan yang masuk pada penghisap pertama sama dengan tekanan pada penghisap kedua. Tekanan dalam fluida dapat dirumuskan dengan persamaan P sama dengan F per A, sehingga persamaan hukum Pascal bisa dituliskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dengan P sama dengan tekanan dengan satuan Pascal, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan A sama dengan luas penampang dengan satuan meter persegi. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kardus, lem bakar, lem tembak, kaset CD, selang, 2 suntikan, air, dan mobil-mobilan. Rakit kardus yang sudah digunting-gunting seperti di video, kemudian rekatkan dengan menggunakan lem tembak. Kasih lem ke bagian ujung suntikan, kemudian rekatkan potongan kardus seperti yang ada di video. Lakukan hal yang sama di sisi belakangnya. Kemudian beri lem pada setiap ujung kardus. Taruh rakitan tersebut ke tengah atau dalam balok besar yang tadi sudah dibuat. Beri lem lagi pada sisi balok besar yang masih terbuka, kemudian tutup menggunakan potongan kardus. Siapkan potongan kardus seperti pada video. Kemudian rakit lagi hingga menjadi seperti di video. Atau menjadi seperti di video, jangan lupa lubangi kecil salah satu sisi balok besar. Beri lem pada setiap ujung kardus, kemudian tempelkan ke papan kardus dengan tata letak seperti di video. Siapkan air, kemudian isi suntikan dengan air. Beri lem ke ujung suntikan, kemudian tempel di balok kecil. Tancapkan selang ke ujung suntikan, kemudian beri lem pada ujung kardus, lalu tempelkan ke papan kardus. Tancapkan ujung selang lain ke ujung suntikan yang telah direkatkan ke kardus balok kecil. Beri lem pada ujung suntikan dalam kardus, kemudian tempelkan kaset. Taruh mobil-mobilan ke atas kaset. Pencet atau beri gaya pada suntikan di kardus balok kecil, kemudian lihat apa yang terjadi. Setelah itu, juga lakukan tarikan pada suntikan di balok kecil, dan lihat apa yang terjadi. Ketika kita memencet suntikan di kardus balok kecil atau A, maka suntikan di balok besar atau B akan naik atau terangkat. Ketika kita menarik suntikan A, maka suntikan B akan turun. Maka tekanan yang diberikan sama dengan tekanan yang diterima. Kendala yang kami hadapi dalam uji praktikum ini adalah dalam mengoposisikan suntikan dalam kardus balok besar, mempersiapkan alat dan bahan mencari suntikan ke sana dan kemari, merekatkan antar potongan kardus, butuh kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi. Jadi, cara kerja pompa hidrolik sederhana itu dengan memberikan tekanan pada suatu kolom berisi zat cair. Jika Anda memberikan tekanan kepada suntikan bagian A, maka suntikan bagian B akan terangkat dan memberikan gaya yang besar ke sisi A selang tersebut. Uniknya, selang ini bisa memiliki panjang berapapun dan akan bekerja secara normal ketika tidak ada kebocoran pada selang tersebut tanpa mengurangi tekanan zat cair. Penerapan konsep pompa hidrolik dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah pada cucian mobil. Secara sederhananya, sistem hidrolik ini adalah gaya yang diberikan pada suatu titik yang akan dipindahkan ke titik lainnya menggunakan cairan yang ditekankan atau dimampatkan. Dengan begitu, maka cairan yang dimampatkan akan mendorong sisi lainnya sehingga dapat memberikan gaya yang lebih besar. Pembuatan pompa hidrolik ini menggunakan 2 suntikan yang sama ukurannya. Maka, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke skala arah sama besar. Itu terbukti.